pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Lagi, saya berbicara soal amalia ahlussunnah yang sering dibid'ah-bid'ahkan. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, wayangan haram, dan lain sebagainya. Di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu. Saya di Palangka ketemu janda, di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya, hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa, umpamanya begitu. Janda dan tawa. Kamu penggemar janda ya? Kalau kamu nikah dengan janda, kamu bersyukur. Tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Lah kita mencoba pondok pesantren hadir dengan membawa misi itu. Beragama dengan happy. 2 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya ada tamu dari Canberra, namanya Antonio Skodori. Dia datang jauh-jauh dari Canberra, pengen konsultasi soal Islam, kemudian masuk Islam. Saya tanya, kenapa you jauh-jauh dari Australia ke pondok saya di Jogja? Because dia bilang, your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu menyenangkan, asik. Maka saya pengen masuk Islam dibimbing oleh Anda. Sama halnya ketika Deddy Corbuzier minta masuk Islam melalui saya bilang, kan teman you Ustadz banyak, ya sudahlah di Jakarta, nggak usah sama saya. Saya masih ingat tuh kronologinya Bapak Ibu. Malam Kamis saya masih pengajian di Balikpapan. Hari Kamis saya terbang ke Sidoarjo. Malam Jumat saya kajian kebangsaan sama Kombesjen Angkatan 97 sebagai Kapolres. Jumat pagi saya pulang pengajian di Pajak. Rumah saya udah penuh dengan ratusan wartawan. Saya tanya, kenapa kalian kesini? Karena katanya Deddy Corbuzier mau masuk Islam. Saya pengajian di kantor pajak, saya pulang jam 11. Pondok tambah rame. Kemudian Deddy masuk Islam. Nah, ketika Deddy ditanya sama wartawan, kenapa you pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Jawaban dia sederhana. Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, besok wajah Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi sebaliknya, kalau pintu masuknya ramah dan menyenangkan, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Deddy bilang, kalau saya harus masuk Islam, harus melalui pintu yang ramah. Dan kalau harus pintu yang ramah, this is Miftah, not others. Berarti harus melalui Miftah. Wartawan tanya, kenapa Anda mengatakan Islamnya Gus Miftah menyenangkan? Bagaimana tidak? Gus Miftah bisa ngaji di pondok, di lokalisasi, di kantor polisi, di kantor tentara, masyarakat umum, di kampus, di klub malam. Itu kan menyenangkan. Klub malam, pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Jadi itulah dan kenapa saya pakai kemana-mana pakai kacamata hitam. Alasannya sederhana, bukan untuk mengurangi pandangan salah, supaya kalau ngelirik janda nggak kelihatan. Jandanya putih. Ada janda di sini? Oh banyak. Biasanya jilbabnya ungu kalau janda. Artinya apa? Islam harus menyenangkan gitu. Jangan kemudian karena kekurangtahuan kita begitu gampang menyalahkan orang lain. Kalau seminggu terakhir Bapak Ibu lihat, saya trending di Twitter 2 hari dibully gara-gara persoalan wayang. Persoalan wayang. Padahal sebenarnya salah sasaran. Ulahnya Dalang yang dibully saya. Dalang telepon sama saya, Dalang, Gus ini gimana? Kita sudah nggak ada tanggapan, malah wayang diharam-haramkan, mau dimusnahkan. Mbok kami ditanggap Gus, oke. Karena setiap tahun memang saya wayangan. Karena saya punya prinsip membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Artinya apa? Agama dan budaya bisa berjalan seiringan. Agama, budaya tanpa agama salah. Agama tanpa budaya kurang indah. Maka saya wujudkan itu. Wayangan Pak. Saya membuat puisi, selesai. Kemudian Dalang dengan segala ekspresinya seperti itu. Akhirnya muncul ke media sosial, saya dibully. Trending Twitter nomor 1 2 hari. Sama halnya ketika saya dulu ceramah di gereja Jakarta Utara, trending Twitter seminggu. Saya dibully habis-habisan.
Ketika saya ceramah di gereja, langsung saya dibilang, Miftah kafir. Saya marah, enggak. Jawaban saya apa? Ya gampang, kalau kafir sahadat lagi, kan selesai. Orang 70 tahun kafir, sahadat sekali terbakar kekafirannya. Saya tiap malam tahlilan kok dibilang kafir. Itu berarti apa? Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, kopimu kurang kental. Oh udah kental kalau ini. Nah, Islam seharusnya hadir dengan memahami karakteristik masing-masing. Maka kalau kita baca surat Al-Hujurat ayat tentang penciptaan manusia, tujuannya apa? Lita'arofu. Kan ayatnya jelas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Makanya kemarin sempat heboh komentar saya tentang wasiatnya Dorce Gamalama yang pengen mati dikuburkan dalam keadaan perempuan. Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu laki-laki, Dedi Yuliadi Azhadi namanya. Asli itu KTP. Lah dia mati kok pengen perempuan, kan malaikatnya bingung, Pak. Iki lanang apa wedok? Beda Gus, beda. Kalau laki-laki meninggal doanya kan Allahumma firlahu. Kalau perempuan meninggal Allahumma firlaha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Kan repot malaikatnya itu. Kebetulan di Jogja saya punya pengajian komunitas khusus banci. Dan itu pengajian paling menjijikan sedunia itu. Saya itu sabar dan ngurusi pemabuk saya sabar, lokalisasi saya sabar, banci saya sabar. Ketika saya ngaji sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Gus? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Laki-laki mati, almarhum. Perempuan mati, almarhumah. Banci mati, aluminium. Saya menolak. Karena nggak ada jenis kelamin ketiga kecuali spesifik kayak khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Kalau teman-teman TNI lihat dulu ada Andi Manganang yang terlahir kelihatannya perempuan, ternyata setelah dibawa Pak Kasat ke rumah sakit diobservasi dia laki-laki. Maka alat kelaminnya ditutup, yang perempuan, yang laki-laki ditonjolkan. Ini namanya khunsa. Kalau dia punya rahim, oh ini perempuan, maka laki-lakinya ditutup, perempuannya dibuka. Nah, kalau banci hari ini itu makhluk jadi-jadian. Bukan kok kemudian persoalan khunsa tadi. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Kalau di Thailand namanya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Nah, waja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian Allah klasifikasikan ke dalam suku dan bangsa. Maka kemudian Indonesia hadir di tengah-tengah mayoritas orang yang berbeda secara suku dan bangsa. Maka harus dihormati. Tujuannya untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Bapak Ibu, kenapa kemudian kemarin Kalimantan, orang Kalimantan wabil khusus Dayak marah ketika ada orang mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke satu tempat untuk buang jin, demit, setan, dan lain sebagainya? Jelas, kenapa? Karena dia nyinggung orang Kalimantan. Pertanyaannya, kenapa dia menyinggung orang Kalimantan? Karena dia tidak paham dengan konsep lita'arofu. Yang dimaksud saling mengenal itu bukan kok laki-laki hanya kenal dengan perempuan, jombloan, jomblowati, duda dengan janda, enggak. Tetapi memahami suku, budaya, adat istiadat orang lain. Saya orang Jawa harus memahami bagaimana kemudian adat istiadat dan kebiasaan orang Dayak. Orang Dayak memahami bagaimana adat istiadat orang Jawa. Ini yang namanya lita'arofu. Anda orang Jawa mengaku sebagai suku terbaik, boleh. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan dan menghina suku lain, umpamanya seperti Dayak. Maka setiap saya keliling Indonesia, Pak, saya selalu menggunakan atribut suku daerah masing-masing. Saya kemarin di Riau pakai adatnya Riau, di Madura pakai ikatnya Madura, sekarang di Dayak pakai namanya tahu. Oh, lawung. Lawung. Ini bagian dari kearifan lokal yang harus kita hargai. Cuman memang saya pernah ke Papua, saya dikasih koteka, saya belum berani pakainya.
Apa nggak lucu nanti saya pengajian pakai koteka gitu. Fit and proper test di DPR. Beliau ada istilah moderasi beragama. Ini sebenarnya Pak Budi, kalau nggak COVID, saya dulu punya program zamannya Pak Tito. Saya membuat kajian kebangsaan di seluruh Polres di Indonesia bekerjasama dengan teman-teman Ansor dan Kodim. Artinya apa? Saya pengen memberikan pemahaman kebangsaan yang benar kepada masyarakat. Terakhir saya di Sidoarjo sama di Kudus dihadiri puluhan ribu orang. Sponsornya teman-teman Polres. Jangan minta Kodim lah, nggak punya apa-apa, kasihan. Gitu. Tak bilanin dan gitu. Saya ya pohonnya sama tapi buahnya nggak merata, gitulah kira-kira begitu. Nggak apa-apa dan mendingan tentara daripada banser. Kalau banser lebih celaka lagi. Mangkat pengajian, sangu sendiri ya, sangu dewe. Pengajian datang duluan sendiri. Kepanasan lagi. Kepanasan gitu. Masih diatur-atur sama komandannya. Nggak ada apa-apa nih, rokok yarwe sama sakit. Makanya saya bilang kalau ibu-ibu cari menantu pilihlah banser. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Mantap. Makanya kalau teman-teman tentara jangan lihat polisi, lihat banser saja. Oh, ternyata ada banser lebih fitness daripada saya. Apa itu fitness? Badannya fit, hatinya ngenes. Saya pengen gitu loh. Bagaimana kemudian memahami agama itu asik. Asik. Contoh begini Pak. Saya mau syuting di iNews. Tapi kontraknya udah berhenti. Saya besok ganti di Antv, Jalan Dakwah Gus Miftah. Waktu itu ada bintang tamu. Kemudian ada cewek dari Islandia, namanya Audur Linda. Cantik, awakmu rasa melu. Kue ngacengan kok aja. Pak tahu. Selamat sabar. Makanya walaupun saya besok sering keliling, katakanlah satu saat saya masuk ke klub malam di Palangkaraya, Pak Taslim tetap tidak saya ajak, bahaya. Nanti mau masuk nggak mau pulang, lah bahaya. Betah nanti di situ. Lengket. Anda sebutkan klub malam di Indonesia Pak, saya semuanya pernah masuk, apalagi di Jakarta, semuanya saya pernah masuk. Jadi Audur Linda ini begitu melihat penampilan saya kayak gini, dia tanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang, saya Ustadz. Dia bilang, saya nggak paham Ustadz itu apa. Saya jawab, Ustadz is Muslim teachers. Muslim teachers. Kemudian karena tahu saya orang Islam, dia saya tanya, and you? I am Audur Linda from Iceland. What is your religion? I have no religion because I am atheist, dia bilang. Dia orang ateis. Before I am Christian. Sebelumnya saya Kristen. No ateist. Sekarang saya ateis. Kenapa kamu jadi orang ateis? Saya tanya. Because God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu fiksi. We are believe in science, not in God. Saya percaya hanya dengan ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan Tuhan dan agama. Kemudian dia tanya sama saya begini, Gus, saya pengen Anda jawab, kenapa perempuan dalam Islam itu kok di penjara? Dia bilang, dibatasi geraknya. Kita mau sentuhan saja nggak boleh. Pakaiannya harus seperti itu. Bukankah itu memenjarakan perempuan? Dia bilang. Dia minta jawaban saya. Akhirnya saya tanya, you know Queen Elizabeth? Karena saya tahu Islandia itu nggak begitu jauh dari Inggris. Kamu tahu nggak Ratu Elizabeth? Yes, I see. Saya tahu, dia bilang. Bisa nggak orang awam bersentuhan dengan Ratu Elizabeth? We can't do it. Kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Ratu Elizabeth dianggap mulia dan terhormat. Nah, bagi kami perempuan itu jauh lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya kami tidak bisa menyentuh perempuan sembarangan. Harus pakai akad, harus pakai ijab. Makanya tolong ibu-ibu dijaga anaknya, mbak-mbak dijaga. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Itu. Ngakunya muslimah. Hati-hati, codot-codot rahimakumullah. Ganas codotnya.
Halalkan atau tinggalkan. Tolong taklukkan aku tidak dengan I love you, tapi dengan kobil itu. Wow, aku masih buka. Akhirnya apa? Atas jawaban itu dia mikir keras. Oh, berarti posisi kami perempuan dijaga dalam Islam. Iya. Saya mau masuk studio, Pak, langsung dia bilang, Ustaz, excuse me, kenapa? I will to be muslimah. Kenal saya 10 menit masuk Islam. Masuk Islam. Kenapa? Karena Islam hadir dengan cara yang menyenangkan. Demikian juga dengan soal berbangsa. Yang hari ini mohon maaf, begitu gampang kita menyalahkan pemimpin. Begitu gampang kita menyalahkan presiden. Bahkan ada kecenderungan kita tidak bangga dengan pemimpin sendiri. Padahal dikatakan dalam konsepnya Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Kalau kita hari ini sebagai bangsa tidak loyal kepada pemimpinnya, bagaimana dengan orang luar bisa menghargai presiden kita? Anda lucu ngaku orang Islam di Indonesia yang dibanggakan Presiden Erdogan Turki, sementara menghinakan Pak Jokowi. Dari mana konsep itu? Dalam sejarah Ahlussunnah gak ada, Pak, gerakan menggulingkan pemerintah yang sah. Makanya waktu itu Nusron Wahid mau debat di ILC soal Habib Rizik. Saya bilang, Nusron minta masukan dari saya. Gimana Gus? Kamu bilang, kalau memang FPI itu mengatakan Ahlussunnah, gak ada ceritanya Ahlussunnah itu melawan negara. Coba sekarang, kita kan kebablasan, Pak. Begitu menghina Pak Jokowi, menghina Pak Kiai Ma'ruf. Itu simbol negara. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti mereka itu anti kritik. Saya biasa mengkritik Pak Jokowi soal miras. Begitu muncul kepres miras, saya kritik beliau. Saya trending Twitter nomor 2. Saya bilang, keharaman miras, minuman keras mutlak, qot'i, beda dengan bunga bak. Artinya apa? Saya nggak setuju kalau kepres tentang miras. Kalau miras dilegalkan. Bagi saya minuman keras yang halal dan layak dikonsumsi hanya satu. Apa? Es batu. Pak Praktek telepon saya, terima kasih Gus masukannya. Sehari kemudian kepres itu dibatalkan. Artinya apa? Anda kalau tidak setuju dengan presiden, boleh kok mengkritik. Caranya bagaimana? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dengan cara yang baik. Belum lagi serangan kepada TNI Polri, serangan kepada Kasat, serangan kepada Panglima, serangan kepada Kapolri. Ada istilah kriminalisasi ulama. Saya ditanya, Gus, pendapatnya gimana tentang kriminalisasi ulama? Saya bilang, tolong bedakan antara sosok dengan perilaku. Siapapun kalau perilakunya ini bertentangan dengan hukum, siapapun sosoknya, ya harus diproses. Entah itu kiai, habib, gus, ulama, gak ada urusan. Kalau perilakunya menyimpang, kemudian ditindak sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang namanya kriminalisasi ulama itu kalau Kapolres ngundang kiai pulang gak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Dikasih kok Gus, tapi cuma sedikit, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Sangel-angel gitu. Ini kan datang membangun pondoknya Gus Miftah, lah nggak nambah, itu artinya pasal turut serta, hati-hati kan itu. Jadi jangan sampai kemudian pemahaman-pemahaman itu salah yang kemudian mengkerdilkan pemikiran kita, bahkan cenderung memperkosa ayat. Maka ada hadisnya Kanjeng Nabi, bunyinya apa? Man fassaral Qur'an birohi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan kemampuannya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Nah, persoalan ibu kota pindah ke Kalimantan itu ternyata mengurangi loyalitas sebagian orang terhadap pemimpin. Maka ada bahasa-bahasa yang kurang sopan. Kalau saya santai, ditanya sama teman-teman wartawan, Gus, gimana pendapat Gus Miftah ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Nah, gitu aja. Pondok pesantren Ora Aji Assalam, Pak Taslim, harus hadir.
mengedukasi masyarakat bagaimana beragama dan berbangsa yang menyenangkan. Bagaimana warga Palangkaraya lebih mencintai negaranya dengan konsep hubbul waton minal iman. Saya nggak lucu Pak ketika di tag satu akun Instagram yang mengatakan apa? Hati-hati lagu musyrik. Oh, saya kaget. Lagu kok musyrik ya apa? Ternyata yang dimaksud lagu musyrik itu adalah lagu Padamu Negeri. Kenapa? Karena dia punya konsep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi lagu Padamu Negeri itu bertentangan dengan inna sholati. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Ini kan perkosaan. Saya pengajian di Jawa Timur. Ada orang datang. Dia tanya sama saya, Gus, saya mau tanya. Mohon maaf, Ustadz, saya mau tanya. Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah Umar Dasku. Sejak kapan hubbul waton minal iman itu hadis? Itu kan kaulnya ulama. Karena yang tanya orang pekok, saya jawab hadis riwayat Muslim. Lah dia marah. Kok bisa Muslim? Iya. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan nggak ada. Kita itu tahunya kalau Arab pasti dianggap hadis atau ayat. Ini lagi. Artis binaan saya, kebetulan saya di Jakarta itu punya pengajian khusus teman-teman artis supaya nggak kebawa sama teman-teman yang keras. Via Valen, tanya sama saya, Beb, kaya banget. Untung nggak Pak. Kalau kamu manggil istri apa? Bunda. Mah, halo, mama tuh kayak meletek. Mama kemana? Tandur bapak. Halah. Mama kok tandur. Cari kelakai. Mama egrek sawit. Cari kelakai. Apa namanya? Cari kelakai. Ngelake. Kelakai. Lake itu apa? Daun nih, belah nih. Oh. Pakai itu. Mama kemana? Lake papa. Kalau saya manggil istri, Syaitanir rajim. Ya kalau istrinya Kapolres, isinya Pak Taslim, Mamah ya pantas. Iya. Papa kemana papa? Nimpal teletong Mamah. Via Valen begini, Bah saya mau curhat. Kenapa Ndo? Saya kemarin menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Itu di demo sama orang. Via Valen nggak pantas nyanyi sholawat kok di panggung dangdutan pakai pakaian seksi. Pertanyaan Via Valen adalah, bener nggak Bah Din As-Salam itu sholawat? Lah gobloknya orang itu loh. Tidak semua yang berbahasa Arab itu sholawat, dan sholawat itu tidak harus berbahasa Arab. Anda ngomong pakai bahasa Indonesia sholawat dan salam untuk baginda Rasul, itu ya sholawat. Tapi bahasa Arab tidak harus sholawat, itu loh. Contoh begini, Din As-Salam itu bukan sholawat. Itu lagu berbahasa Arab tapi bukan sholawat. Itu kan artinya agama damai. Berarti boleh Mbak dinyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Wong kamu sambil ngising nyanyi lagu itu aja boleh kok. Umpamane ibu-ibu fatayat itu sambil duduk di WC sambil nyanyi itu boleh. Boleh, begitu bukan sholawat kok. Kilahadil mata fi masa cerot boleh. Wong itu bukan sholawat kok. Tapi anak-anak hadroh juga harus paham, ada lagu bukan sholawat tapi nggak pantas dinyanyikan di toilet. Contohnya Man Ana. Itu kan lagu menghormati gurumu. Jangan kamu ngapal ke Man Ana sambil ngising. Man Ana, nggak boleh. Saya jadi ingat dulu polisi zaman Orde Baru, Gus Dur rapat sama kiai diawali sama Intel dan diawali sama Intel. Kan dulu keras-kerasnya banget tuh sama Intel. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel, akhirnya bilang sama kiai lain, Pak Kiai tolong mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Wah, akhirnya omong-omongan pakai bahasa Arab. Pulang, Intelnya ditanya sama atasannya, gimana tadi hasil rapat kiai-kiai? Mohon maaf komandan, mereka tidak ngomong apa-apa, cuman saling mendoakan. Kasihan deh lo. Makanya kalau saya umpama nikah lagi dan saya pengen nikah itu orang Arab. Jadi kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Tahu-tahu shadaqallahul adzim. Nah,
Saya pengen pondok ini ke depan memahami dua hal ini. Jadi untuk calon-calon pengurus nanti ya, itulah visi misi awal kita bikin pesantren di sini. Insya Allah saya akan secara berkala akan saya sempatkan waktu saya untuk bisa hadir di tempat ini. Saya pengen bahwa isu agama dan isu berbangsa ini harus kita edukasikan kepada masyarakat. Ya, betul. Betul Bapak Ibu? Betul. Persiapan ibu kota pindah ke Kalimantan walaupun tidak di Kalteng, tapi minimal Kalimantan. Jangan sampai kemudian kita hanya menjadi penonton di kampung sendiri. Tidak ada sumbangsih kita untuk bangsa ini. Jangan sampai ibu kota pindah, mindset masyarakat belum siap. Makanya kenapa saya besok pagi harus terbang ke Balikpapan, kemudian ke Kutai Kartanegara untuk mengedukasi masyarakat bagaimana menyambut ibu kota baru. Jadi Bapak Ibu, mohon izinnya, mohon restunya, mohon support dan dukungannya supaya pondok ini supaya segera terwujud. Dan insya Allah saya dengan Pak Taslim akan ngopeni pondok ini seperti misi saya di Jogja, bahwa pondok ini harus gratis, makan minum, belajar di pondok secara nyaman. Dan anak-anak kita ajari bekerja, kita ajari untuk bisa mencari hidupnya sendiri. Santri saya di Pondok Jogja Pak, alhamdulillah gratis 500 orang. Mereka kalau makan dan Masya Allah Gunung Merapi pindah ke piring, metutuk gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang mau terlibat monggo, yang mau support monggo. Pak Kapolres mau nyupport monggo, kalau enggak kebangetan gitu. Pak Kapolres jadi Kapolres juga nggak lama, pensiun sampai 58, Bintara naik sampai 60, perwira tetap 58. Maka kita wakafkan hidup kita untuk agamanya Allah dan untuk bangsa ini. Mudah-mudahan Allah ridha dan pondok ini bisa memberikan manfaat untuk warga Palangkaraya. Amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kenapa? Kita baca salawat hasbi rabbi jallallah sebelum nanti kita mulai peletakan batu pertama. Hasbi rabbi jallallah yang saya populerkan ini. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Jadi kita minta sama Allah, mudah-mudahan ini pesantren bisa menjadi pembelajaran untuk mencintai NKRI-nya, untuk menghormati budaya orang lain, untuk menghormati agama orang lain. Saya ingat betul, dan gara-gara saya ngomong toleransi di gereja, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi di Amerika. Kenapa? Karena rasa hormat saya kepada orang yang berbeda agama dengan saya. Kalau Bapak Ibu datang ke pondok saya di Jogja, utara saya kuburan, selatan saya rumahnya pendeta. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan Pak, kuburan. Mari kita baca hasbi rabbi jallallah bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jallallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Engkau ya Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai tempat bersandarku. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai jalan keluar dari masalahku. Cukuplah Engkau ya Allah sebagai solusi dari problem-problemku. Cukuplah Engkau ya Allah yang akan mengijabah doa-doaku. Cukuplah Engkau ya Allah yang akan mencukupi kebutuhanku. Cukuplah Engkau ya Allah yang akan mendengarkan doa-doaku. Cukuplah Engkau ya Allah yang akan mengangkat penyakitku. Cukuplah Engkau ya Allah yang mengabulkan semua cita-citaku. Ya Allah ya Rabb, siang hari ini kami berkumpul ya Allah di satu tempat yang mudah-mudahan Engkau muliakan dengan rahman rahimmu, yang mudah-mudahan Engkau berikan ridhomu kepada tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah tempat ini sebagai satu tempat sentral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana beragama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah bangsa ini ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami anak bangsa Indonesia mempunyai hati yang senantiasa terbuka, mempunyai hati yang senantiasa memaafkan di antara satu dan yang lainnya, mempunyai sifat toleran dan saling menghormati antara satu anak bangsa dan yang lainnya, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang akur, bangsa yang rukun, bangsa yang menjadi bangsa besar. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk itu ya Allah, kami mohon ridhomu atas peletakan batu pertama di tempat ini ya Allah. Amin. Batu pertama dan batu-batu selanjutnya ya Allah, untuk mencerdaskan anak bangsa ya Allah, untuk mempertebal iman kami ya Allah, untuk mempertebal rasa cinta kami kepada agama ini ya Allah, untuk mempertebal rasa cinta kami kepada bangsa ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk pondok pesantren Ora Aji Assalam. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah li qada'inal qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.